Bacaan sholawat Nariyah sebagai ikhtiar kita dan istiqomah kita dalam melestarikan sholawat Nariyah itu. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bersama mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW di hari akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita butuh makan untuk memberikan gizi, nutrisi kepada tubuh kita agar kuat dan mampu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ibadah itu bentuknya macam-macam. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Namun perlu kita ketahui bersama, ini saling mengingatkan saja, bahwa di dalam hal makanan kita sebagai umat Islam sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Bahwa kita diperintahkan, karena kulu itu fi'il amar, jadi diperintahkan oleh Allah untuk apa? Makan apa yang ada di bumi, halalan thayyibah, yang halal dan thayyib. Jadi tidak hanya halal tetapi harus thayyib, tidak hanya thayyib tetapi harus halal. Halal di sini artinya bersih dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari zatnya sendiri, kemudian dari perolehannya dan dari prosesnya. Demikian pula thayyib, baik dalam zat makanan itu sendiri, kemudian baik dalam memprosesnya. Ini kadang-kadang kita gimana ya tentang kehalalan. Jadi halal di zatnya dan halal cara memperolehnya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti itu? Karena ketika kita memberikan hal-hal yang tidak halal dan tidak thayyib kepada tubuh kita yang dari awal sudah suci, bersih, maka akibatnya, jadi ada beberapa akibat yang disebabkan oleh karena makanan kita yang tidak halal, misalnya, oleh makanan kita yang tidak thayyib. Seperti apa? Misalnya kalau makanan yang kita makan tidak halal, nah itu berpengaruh kepada diantaranya hati dan pikiran. Hati dan pikiran kita itu tidak bagus. Itu salah satu hikmahnya. Kalau tubuh kita selalu diisi barang-barang yang tidak halal, maka sulit hati kita itu menerima hal-hal yang baik, sehingga menjadi keras. Sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit menerima ajakan-ajakan baik dari orang lain dalam rangka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya. Kemudian kalau tidak thayyib, sekalipun halal tetapi tidak thayyib, juga berpengaruh kepada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena di belakang ayat itu dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti ajakan setan. Ajakan setan itu berupa apa? Misalnya ketika ada makanan enak, jadi sekalipun kenyang nggak mau berhenti. Nah sekalipun itu halal, kalau kemudian kita terlalu kenyang, itu bisa
menjadi makruh. Bahkan kalau keterlaluan bisa menjadi haram. Itu pendapat ulama. Karena di dalam perut kita itu ada 3 bagian yang semuanya perlu proporsional. Pertama adalah sepertiganya makanan, sepertiganya lagi air, dan sepertiganya lagi adalah udara. Kalau kita terlalu banyak makan kemudian diisi air, kita sulit untuk bernapas pas ngangaan kan. Bandeng campur kembungnya biasanya lambak bila pasaan buka terlalu banyak buka pas kayak tabuk terpas tak terawih ya satu kisah pas daerah coraan apa balas dendam kolan saat tak ada. Nah itu oleh karenanya makan itu harus proporsional. Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kan tidak, berhenti setelah kenyang. Kalau Nabi kan dulu berhenti sebelum kenyang. Kalau belum kenyang belum berhenti. Apalagi sate gulai. Nah itu. Kemudian kalau tidak baik makanan halal tetapi tidak baik, maka akan berpengaruh kepada tubuh kita. Misalnya ikan diformalin, tidak baik pada tubuh kita, karena situ ada unsur-unsur yang tidak boleh dimakan oleh tubuh, tidak bisa dicerna oleh tubuh. Kita lebih pintar kucing kalau masalah formalin. Kucing kalau diberi ikan yang berformalin tidak akan dimakan, karena dicium dulu, penciumannya luar biasa. Tapi kalau kita kan tidak tahu ini diformalin apa tidak, beli di pasar. Nah, itu. Jadi tubuh yang sudah bersih dari awal itu kemudian dimasuki makanan-makanan yang rusak, maka akan berakibat rusak. Memang rusaknya tidak sekaligus tapi pelan-pelan. Ya seperti sekarang, ya, karena memang sudah dari zatnya banyak yang tidak bersih, kolesterol, asam urat, gula, yang menjadi kambing hitam gula. Nah gula nggak bersalah kok dijadikan kambing hitam. Artinya apa? Bahwa dalam hal makanan kita itu harus BNI. Apa BNI? Batasi, nikmati, imbangi. Enggak Pak kasih Pak Haji Lubis ini. Batasi, nikmati, imbangi. Nah, kalau tidak dibatasi, kemudian israf itu adalah tetabi'u khutuwati syaitan. Terlalu banyak makan kambing, terlalu banyak juga nggak enak, karena efeknya kolesterol, macam-macam. Jadi mari kita berusaha apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu adalah hal-hal yang halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya. Ya kadang-kadang jadi guyonan antara kasih halal kasih haram melarat. Itu kan hanya guyonan sebenarnya. Terutama sih pegawai-pegawai ini. Tetapi mari kita berusaha jaga diri, bahwa semuanya itu ada sebab akibat. Saya ingat ceritanya Imam Hanafi. Beliau sebagai imam mujtahid tapi juga berdagang. Nah, beliau punya khadam atau ya pembantu lah, kaki tangan, disuruh menjual kain. Nah, salah satu kain itu ada yang cacat. Beliau berpesan kepada pembantunya, untuk kain yang cacat ini
tolong diberitahukan kepada yang membeli, jadi harganya beda, lebih murah karena cacat. Pesannya beliau kepada pembantunya yang membantu beliau berdagang. Akhirnya berangkat ke pasar, kemudian kain itu laku semua, lapor ke Imam Hanafi bahwa kainnya sudah laku semua. Ditanya, kain yang cacat itu gimana? Semuanya harganya sama. Semuanya harganya sama. Apa yang beliau lakukan? Semua hasil penjualan saat itu disedekahkan ke orang, tidak dimakan. Kenapa? Karena bercampur dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu beliau. Kalau kita kan enggak. Misalnya, walaupun tidak semuanya, celapa juga tidak takut. Nah itu dalam hal kehati-hatian dalam akad, dalam cara memperoleh sesuatu yang halal. Nah, begitu hati-hatinya jadi para imam, para ulama dalam hal apa yang dimasukkan ke dalam tubuh beliau. Seyogyanya ya kita juga berusaha, sekalipun misalnya tidak mungkin 100%, tetapi berusaha untuk apa? Ya, untuk memasukkan barang-barang yang ke dalam tubuh kita itu sesuatu yang halal dan baik. Akhirnya ada tambahan di dalam doa Tuhan. Itu salah satu trik sebenarnya. Jadi menharam pahala kita bersiap. Padahal di dalam doa duha itu tidak ada. Jangan kana haroman fatahirhu, tidak ada. Itu tambahan-tambahan kita. Ya namanya usaha. Wala bareng teh haram ya Allah, ya pahala lagi bersiap. Ini namanya doa dan usaha. Barangkali di dalam apa yang kita makan ada unsur-unsur yang tidak benar. Ya, doa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, panjang umur dan berkah dan halal rezeki kita. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan malam Jumat yang akan datang diminta Profesor Dr. Haji Rudi Haryanto di rumah beliau di Jalan Veteran Gang 4. Waktunya setelah maghrib, ini bukan setelah Isya. Permohonan beliau setelah maghrib, malam Jumat. Ya, kalau ada undangan selain ya Pak. Jadi kepada anggota Salawat Nariyah untuk malam Jumat yang akan datang di rumah Bapak Haji Rudi Haryanto di Jalan Veteran, waktu setelah maghrib. Terima kasih. Besar ya, guru besar baru makan besar. Guru besar baru makan besar lagi dia.